Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar Indonesia. Kali ini kita masuk ke statistika yang kedua, yaitu Goes to the Campus, di mana materinya diantaranya adalah tentang hitung statistik deskriptifnya. Gitu ya. Jadi di hitung statistik deskripsinya itu ada tiga bagiannya. Ada yang namanya ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan itu ada yang namanya rataan data, ada modus data, ada median data. Ya, oke. Kemudian untuk statistik deskriptif yang kedua itu ada ukuran letak. Jadi ukuran letak data. Yang pertama ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil, ada yang namanya persentil. Ya, oke. Kemudian statistik deskriptif yang ketiga, ini namanya ukuran penyebaran dispersi. Yaitu yang pertama ada yang namanya jangkauan. Ada yang namanya hamparan. Ada yang namanya simpangan kuartil. Ada yang namanya simpangan rata-rata. Ada yang namanya varians. Ada yang namanya standar deviasi. Ya, standar deviasi atau kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Pembahasan nilai-nilai statistik deskripsi di video ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita akan menghitung bagaimana statistik deskripsi di data tunggal. Kemudian di video yang ketiga nanti akan saya bahaskan statistik deskriptif untuk data kelompok. Ya, oke. Saya ambil contoh tentang data nilai ini. Oke. Ada 76 gitu ya. 65, 59, 95, 87, 76, 66, 70, 92, 74. Ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Ada 10 data, maka kita akan cari 12 hitungan tentang statistik deskripsi yang saya jelaskan tadi. Untuk ukuran pemusatan, berapa rataannya, modusnya, mediannya. Untuk letak, nanti kita cari kuartil, desil, persentil. Untuk penyebarannya, nanti kita hitung jangkauan antara kuartil atau hamparan nih, terus simpangan kuartil, terus simpangan rata-rata, kemudian varians, dan standar deviasi. Ya, oke. Yang pertama dulu, kita akan mencari rata-rata. Rata-rata data itu dituliskan dengan X bar begini. Nah, ini rata-rata. Itu dirumuskan bahwasanya satu per banyaknya data N dikali jumlah semua data gitu ya. XI ya. I-nya dari 1 sampai N. Oke. Maka konsep sigma di kelas 11 kita sudah mempelajarinya, yaitu menjumlahkan dari X yang berindeks 1 sampai berindeks N. Nah, karena ini sampai 10, berarti ini adalah 1 per 10 gitu ya, kali sigma dari XI. I-nya dari 1 sampai 10. Oke. Maka ini 1 per 10 tentu kali jumlah dari semua data sampai 10 data itu. Berarti 76 ditambah 65 ditambah 59 tambah terus sampai data terakhir 74. Oke. Maka ini 1 per 10. Oke, sudah saya hitung di luar tadi. Ini adalah jumlahnya 760. Oke, maka per 10 hasilnya adalah 76. Ini adalah rata-rata dari data nilai ini. Ya. Oke, semoga bisa mudah ya. Oke, kemudian ukuran yang kedua.
ukurannya kedua. Kita cari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Artinya dari bentang data ini, mana yang muncul lebih dari satu atau lebih dari dua dan lain sebagainya. Oke, 76. 76 ini satu, ada lagi. Oke, ada dua. Oke, 65 ada satu, 59 ada satu, 95 ada satu, 87 ada satu, 66 ada satu, 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 satu. Maka semuanya muncul sekali, kecuali 76 muncul dua kali. Jadi 76 itu muncul dua kali. Muncul dua kali. Maka kita simpulkan 76 ini adalah modus. Modus data. Ya, jadi modus data adalah data yang sering muncul. Pak, bagaimana kalau semuanya satu? Oh, berarti itu dikatakan tidak punya modus. Lalu bagaimana misalkan 95 ini 59? Maka otomatis terlihat 59 muncul dua kali. 76 muncul dua kali. Dalam hal ini orang menyebutnya modusnya ada dua, yaitu 59 dan 76. Nah, begitu ya. Oke. Selesai sudah modus. Sekarang kita ukuran yang ketiga, yaitu median. Bagaimanakah menentukan median? Bagaimanakah menentukan median? Median itu sebenarnya kelompok letak ini. Kelompok letak. Maka kalau bicara letak, kita harus mengurutkan data dari yang kecil sampai yang terbesar. Oke, maka kita urutkan. Terkecilnya adalah 59. 59. Oke. 59 di atas 59 ada 65. Oke, ada 65. Ada 66. Oke. 65, 59 sudah, 66 sudah. Oke, sekarang kelompok 7 ada 74. Oke, ada 74. Oke, ada 74. Setelah itu 76 dua kali, 76. Oke. Kemudian maaf, ada 70 ya, ada 70 di sini ya. Ada 70. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, ada 70. Ada 74 gitu ya. Ada 76 dua kali. Oke. 70, 76 dua kali. 74 sudah. Oke, sekarang kelompok 8, 87. 87, kemudian 92, terus ada 95. Oke, ada 10 data. Median itu adalah data yang ada di tengah, tengah dari bentang data yang sudah diurutkan. Kalau ada 10, berarti kita bisa membagi dua bagian data ini, yaitu 5 di kiri, karena 10 ya, 5 di kiri, dan 5 di kanan. Oke, 5 di kanan. Nah, maka ini loh mediannya. Mediannya. Berada di antara 74 dan 76. Maka nilai mediannya orang menghitung secara statistik adalah 74 ditambah 76 dibagi 2. Oke, ini adalah 150 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Ini adalah mediannya. Adalah median. Oke. Sekarang kita beranjak ke ukuran kuartil. Oke. Kuartil itu adalah membagi 4 bagian. Kuartil itu membagi 4 bagian data setelah data itu diurutkan. Nah, oke, maka kita urutkan yang tadi, gitu, yang tadi. Berarti terendahnya adalah 59, gitu ya, 59. Terus 65, 65, 66, oke, 66, 66, terus 70, oke, 74, 76, 76, yang 8, 87, 87, oke, 92, 92,
95. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lihat, kuartil itu berarti membagi bentang data menjadi 4 bagian. Berarti bentang data ini kita bagi 4 bagian. Maka yang perlu dipikirkan adalah membagi 4 bagian itu adalah pertama harus membagi 2 dulu. Oke, membagi 2. Ini kayak tadi mencari median, kita bagi 2 dulu datanya. Ini, kemudian sini. Nah, sudah terbagi 2. Sekarang ada bagian yang sebelah kiri, ada bagian yang sebelah kanan. Sebelah kiri kita bagi 2 juga. Kita bagi 2 bagian. Nah, kita cari mediannya gitu. Median yang bagian kiri berarti ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini tengah-tengahnya. Oke. Di sini ada tengah-tengah gitu ya. Oke. Di sini satu kelompok, ini tengah-tengahnya. Oke. Maka lihat terbagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka batas-batas bagian ini namanya batas kuartil yang bawah. Makanya Q1 adalah batas kuartil bawah. Kuartil bawah. Nah, kuartil bawah. Oke, kuartil bawah. Yang sini otomatis kuartil yang kedua. Kuarter yang kedua. Kuartil yang kedua. Nah, ini ternyata nilainya sama dengan median. Median. Tengah-tengah. Ini tentu kuartil 3. Kuartil 3 orang menyebutnya juga kuartil atas. Kuartil atas. Oke. Maka nilainya berapa? Ya, tinggal melihat saja gitu ya. Oh, berarti Q1-nya berapa? Oh, 66 gitu ya. Q2-nya berapa? Sama dengan median, yaitu 75. Oke. Kuartil 3-nya berapa? Langsung ketahuan, 87. Ya. Seperti itu kuartil. Oke, sekarang kita masuk ke desil. Ke desil, ya, ke desil. Desil berarti membagi bentang data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian. Maka kita urutkan dulu, kita mengurutkan lagi 65, gitu ya, 65, 66, 70, 74, 76 dua kali. Oke. Terus 76, 87, 87, 92, 95. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Yang berapa ini? 66 sudah. 70 sudah. 59 sudah. 65 sudah. 59. Belum. Oke, 59. Oke. Udah 10 data. Sekarang kita cari desil. Oke. Desil itu adalah membagi menjadi 10 bagian. Maka tentu batasnya ada 9. Berarti ada D1, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, sampai desil 9. Gitu ya. Nah, maka kita mendapatkan formula begini. Letak desil ke I, ya, desil ke I, gitu, ke I, nah, itu indeksnya ini 1, 2, 3 ini, maka dituliskan letaknya adalah letak DI. Nah, oke. Itu sama dengan yang dirumuskan 1 ditambah, gitu ya, 1 ditambah I, gitu ya, per 10 kali banyaknya data dikurangi 1. Nah, ini letak desil ke I. Misal nih, misal ada pertanyaan, dari bentang data ini berapakah D7? Berarti desil 7 yang ditanyakan. Maka lihat, berdasarkan formula ini berarti 1 ditambah 7 per 10 gitu ya, kali 10 kurangi 1 berarti 9. Oke, lihat baik-baik. Berarti ini 1 ditambah 63 per 10. Berarti 7,3. Maka letak desil ke-7 adalah, berarti ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini. Oh, berarti ini letak desil 1 bulatnya. Berarti desil 7
Ini letaknya ya, ini letak ya. Letak desil, berarti desil 7 adalah 76, ini 76 ditambah, ini ada 0,3. Jadi 7,3 itu data ke-7 ditambah 0,3 kali interpolasinya. Jadi 0,3 berarti di sini, kurang lebih di sini. Nah, di sini tuh berapa gitu ya? Berarti caranya ya 0,3 dari bentang ini. Ini bentang ini. Oh, berarti 87 dikurangi 76. Nah, berarti 76 ditambah 0,3 kali 11. Berarti ini 76 ditambah 3,3. Oke, berarti ini adalah 79,3. Ini adalah desil ke-7. Lagi. Misalkan orang bertanya, berapakah desil 2? Desil 2. Letaknya dulu. Berarti letaknya adalah 1 ditambah 2 per 10 kali 10 dikurangi 1. Oke, berarti ini 1 ditambah 9 kali 2, 18, berarti 1,8. Berarti letaknya adalah 2,8. Maka desil 2 itu sama dengan data kedua, gitu ya, data kedua ditambah 0,8 kali data ketiga dikurangi data kedua. Oke, data kedua adalah 65. 65 ditambah 0,8 data 3, 66 dikurangi 65. Oke, berarti ini adalah 65 ditambah 0,8 kali 1. Berarti hasilnya adalah 65,8. Ini adalah desil 2. Ya, dan seterusnya ya. Jadi desilnya sampai 9 gitu ya. Cara mencarinya adalah dengan formula letaknya. Letaknya dari mana? Ini dia cari. Oke ya. Begitupun persentil. Begitupun persentil. Untuk menghitung persentil sama. Data harus diurutkan dulu. 59, 65, oke, 66, 76, 76. Oke, di atas 76 ada, oh sorry, ada 70. Oke, ada 70, 74, loh, ketinggalan banyak ya. Oke, 70, 74, 76, 76, 87, 92, 95. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita cari dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita cari misalkan persentil berapa ya? Persentil 12. Oke. Persentil ke I, oke. Letaknya, persentil ke I dirumuskan 1 ditambah I per 100. Oke. I per 100. Persentil itu per 100 ya. Oke. Kali N dikurang 1. Hampir mirip dengan model rumus desil. Oke ya. Maka kalau kita ingin mencari persentil 12, gitu ya, maka letaknya dulu. Letaknya adalah 1 ditambah 12 per 100 kali 10 dikurangi 1, 9. Oke, berarti ini 1 ditambah 108 dibagi 100. Maka ini adalah ketemu 1, bukan 1 ya, maaf, 2 gitu ya. 2,08. Nah, maka persentil 12 itu adalah data kedua ditambah 0,8 kali data 3 dikurangi data kedua. Ya, kurang lebih di sinilah ya, di sini. Nah, ini persentil 12. Oke, maka lihat data keduanya adalah 65 ditambah 0,8. Desil 3 itu 66. Desil. Data 3, 66.
Data kedua adalah 65. Oke. Sorry, bukan 0,8, 0,08. Oke, 0,08 berarti ini 65 ditambah 0,08 kali 1. Hasilnya 65,08. Ini adalah persentil ke-12. Ya, nah, oke, persentil ke-12. Oke, persentil sudah. Ini per seratusan. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke jangkauan. Oke, jangkauannya. Jangkauan itu adalah bentang data. Jadi jangkauan itu bentang data di mana orang merumuskan berarti jangkauan gitu ya. Itu sama dengan data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Itu jangkauan. Kita pernah membahasnya waktu kita membuat daftar distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Kita pakai rumus Stark-Jess gitu ya. Nah, itu di sana ada jangkauan. Oke? Maka data tertinggi dari bentang data ini tadi kita sudah tahu berapa? 95. Oke, 95. Dikurangi. Data terkecilnya adalah 59. Maka jangkauannya berapa ini? 36. Oke, maka jangkauannya adalah 36. Itu jangkauannya. Sekarang kita masuk ke hamparan. Hamparan. Apa itu hamparan? Ya, disingkat H. Hamparan itu adalah dirumuskan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke. Kita sudah menghitung kuartil 3. Kuartil 3 tadi berapa? Kuartil 3. Kuartil 3 adalah 87, kuartil 1 adalah 66. Maka kita kembali. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Q3-nya adalah 87, gitu ya, 87. Terus Q1-nya tadi adalah 66. Oke. Maka pengurangannya tentu 21. Nah, ini namanya hamparan. Ya, namanya hamparan. Oke. Sekarang hamparan sudah tahu, orang memakai biasanya jangkauan antar kuartil. Kalau jangkauan data itu X maksimum kurangi X minimum. Kalau jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Itu hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nah, sekarang bagaimanakah simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu dirumuskan dengan ini simpangan kuartil ya, kuartil dirumuskan dengan setengah hamparan. Oke. Maka dari data ini tadi kita udah tahu setengah hamparan. Hamparannya tadi berapa? Hamparannya ada 21. Berarti kita bisa gunakan kali 21. Berarti hasilnya adalah 10,5. Nah, itu simpangan kuartil ya, simpangan kuartil. Sekarang bagaimana kita mencari simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata. Nah, ini agak panjang dikit, maka kita harus pelan-pelan menghitungnya. Lihat, simpangan rata-rata disimbolkan SR biasanya gitu. Ini diperoleh dari rumus bahwasanya 1 dibagi banyaknya data N kali jumlah dari harga mutlak XI berarti setiap data dikurangi rata-ratanya garis harga mutlak I-nya dari 1 sampai N. Oke. Nah, maka simbol begini akan jadi mudah kalau kita terjemahkan ke angka. Berarti 1/10 ya, kali jumlah dari semua data gitu ya, masing-masing data dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya masih ingat tadi berapa? 76. Oke. Oke. I-nya dari 1 sampai 10. Sudah, tinggal menjembreng saja, enggak satu persatu. Ya, oke. Oke. Oke, data pertama berarti harga mutlak dari 76 dikurangi 76. Oke, ditambah harga mutlak dari data kedua 65 dikurangi 76. Ya. Ditambah harga mutlak 59 dikurangi 76. Oke, kali 95 dikurangi 76. Oke, harga mutlak ya. 87 dikurangi 76. Oke, tambah
76 kurangi 76. Oke, tambah 66 dikurangi 76. Oke. Tambah harga mutlak 70 kurangi 76. Oke, ditambah 70 sudah 92. 92 dikurangi 74 ya. Ditambah harga mutlak ya. Harga mutlak 92 kurangi 76 ya. Oke, maaf. Terus terakhir 74 dikurangi 76. Oke, tutup kurung. Yuk, satu persatu. Pindah ke atas ya. Oke, berarti 1/10 simpangan rata-ratanya adalah 1/10 gitu ya. Kali 76 kurangi 76 harga mutlak berarti 0. Oke. 65 kurangi 76 ini min 11 gitu ya, min 11. 7 iya min 11 harga mutlaknya adalah 11. Oke. Ini adalah 19 gitu ya. Oke, 19 ditambah ini adalah 11. Oke. Ditambah ini adalah 0. Oke, 0. Ditambah 76 kurangi 66 berarti min 10. Min 10 harga mutlak 10 ditambah ini adalah min 6 berarti 6 tambah ini 92 kurangi 76 berarti 16. Oke, 16 gitu ya. Terus ini 74 dikurangi 76 berarti min 2. Harga mutlak berarti 2. Oke, maka 1/10. Oke, saya sudah menjumlahkannya tadi. Itu 92. Oke, maka ini adalah 9,2. Ini simpangan rata-ratanya ya. Harus kekuatan ala aritmatikanya ya. Oke, kemudian sekarang kita menghitung varians. Oke, menghitung varians. Varians itu disimbolkan dengan S kuadrat. S kuadrat. Nah, gitu ya. Ini varians disimbolkan dengan S kuadrat. Maka lihatlah. Berarti ini adalah 1/n rumusnya ya. Oke, kali jumlah dari gitu ya. Masing-masing data dikurangi rata-rata, berarti kayak simpangan rata-rata tadi, tapi ini dikuadratkan. Oke, I-nya dari 1 sampai n. Nah, itu harus ingat-ingat ya. Oke, maka kita isikan ini berarti 1/10 gitu ya. Kali sigma dari masing-masing data dikurangi rata-ratanya adalah 76 tadi. Dikuadratin. Oke, dari 1 sampai 10. Oke ya. Ini tentu panjang sekali. Saya ubah ke atas saja. Oke, lihat ya. Oke, berarti variansnya gitu ya, adalah 1/10. Oke. Sekarang 1/1 berarti 76 dikurangi 76 dikuadratin gitu ya. Oke. 65 dikurangi 76 dikuadratin. Oke, terus 59 kurangi 76 dikuadratin. Terus 95 kurangi 76 dikuadratin. Terus gitu ya. Nah, saya singkat aja sampai 74 dikurangi 76 dikuadratin. Oke. Semua kali 1/10 ya. Maka ini 1/10. Oke, saya sudah menghitung semuanya, gitu, sudah menghitung semuanya. Jumlahnya adalah 1288. Oke. Nah, ini dibagi 10 berarti 128,8. Nah, ini adalah variansnya. Ya. Oke, varians. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, diingat-ingat ya. Oke, nah sekarang terakhir adalah standar
deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku. Nah, simpangan baku. Ya. Simpangan baku, ya, standar deviasi simpangan baku, itu dituliskan dengan simbol S. Oke, S. S diperoleh dari mana? S, simpangan baku diperoleh dari akar kuadrat dari variansnya. Nah, maka berkaitan dengan data ini, kalau kita ingin menghitung standar deviasinya, berarti akar dari berapa tadi? Variansnya adalah 128,8. Oke, saya sudah menghitung dengan kalkulator. Ini hasilnya adalah 11,35. Ini adalah standar deviasinya. Ya, standar deviasinya. Sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu penjelasan tentang statistik deskriptif untuk data tunggal. Oke, ketemu lagi untuk statistik deskriptif untuk data berkelompok. Terima kasih pembelajar Indonesia. Assalamualaikum.